Ya, kita akan dalami kasus ini bersama dengan kuasa hukum Natalius Pigai, Bung Michael Himan, dan kuasa hukum Baranusa, Zainul Arifin. Assalamualaikum, selamat petang Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bung. Ya, saya ke Bung Michael terlebih dahulu. Bung Michael, saya berpikir kalau kasus ini sudah masuk di proses hukum, artinya memang Anda lah yang layak untuk bicara, karena Bang Pigai kan tidak hadir dalam forum ini. Tapi saya yakin bahwa apa yang ingin diutarakan Bang Pigai ada di Anda. Sampai saat ini, cuitan itu sudah dihapus atau belum? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya maupun klien kami sebagai kuasa hukum menghargai proses hukum atas pelaporan atau pengaduan ke pihak aparat penegak hukum adalah hak setiap warga, yang mana secara person maupun individu dalam laporan tersebut. Untuk itu saya sangat hargai dalam hal ini. Terkait dengan cuitan di Twitter klien saya, itu masih tetap ada dan tidak dihapus. Oke. Itu adalah bagian daripada mengkritisi terhadap Pak Jokowi sebagai Panglima tertinggi, yaitu Presiden Republik Indonesia. Sampai di sana, apakah ada rencana untuk menghapusnya atau barangkali meminta maaf karena kasus ini sudah masuk proses hukum? Ya, baik, karena kami menganggap bahwa kasus tersebut tidak bermaksud pada prinsipnya lebih pada mengkritisi kebijakan publik. Tidak ada maksud rasis terhadap Bapak Presiden maupun Ganjar. Jadi di sana tidak perlu untuk dihapus tweet tersebut. Oke, tapi bagaimanapun ada frasa Jawa Tengah digunakan, ada yang merasa tersinggung sehingga melaporkan. Saya bergeser ke Bung Zainul. Kita sudah tangkap poinnya bahwa tidak ada niat untuk menghapus, itu satu. Yang kedua, ini adalah bagian dari kritik. Bagaimana Anda menjelaskan dasar dulu deh sebagai pelapor ini Baranusa? Apakah Anda orang Jawa Tengah? Ya, baik, terima kasih, Mas. Ya, kita sebetulnya sudah sampaikan di beberapa media ya persoalan ini ya. Nah, awal ini kan berawal dari cuitannya Bung Pigai terkait dengan apa yang ataupun statement pendapat ataupun apa yang disampaikan bahwa itu mengandung, menurut kami itu mengandung unsur dugaan sara. Itu diatur oleh ada beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang menjadi soal, sehingga kami sebagai warga negara itu berhak untuk melakukan laporan. Nah, kalaupun ditanya legal standing, apakah orang Jawa Tengah ataukah siapa, konteksnya ini bukan delik aduan, oke? Ini bukan delik aduan, ini delik biasa. Ketika warga negara melihat atau melihat sesuatu yang potensial menimbulkan dampak tindak pidana, maka dia wajib untuk melaporkan itu. Jadi sampai di sana mau diperjelas, Bung Zainul, apakah yang dilaporkan bagian mencatut warga Jawa Tengahnya atau kritiknya atau substansi dari bagian dari tweet itu secara keseluruhan? Ya, apa yang kita laporkan terkait dengan isu sara mengatakan orang Jawa Tengah di situ ya. Ada poin orang Jawa Tengah. Kalau terhadap kritikan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden ataupun Pak Ganjar, itu persoalan mengkritisi itu menjadi hal biasa, dan kami Baranusa meskipun bagian dari itu tetap juga mengkritisi itu kalau itu tidak benar. Tetapi dalam konteks ini dia membawa suku orang Jawa Tengah. Ini yang menjadi soal, sehingga kami membuat laporan itu. Kalau ini dibiarkan, maka akan menjadi dampak luas. Dikhawatirkan itu akan terjadi konfrontasi nanti. Harapan kita jangan sampai terjadi antara Papua dan Jawa Tengah. Ini yang menjadi yang dijaga oleh kita semua. Maka dari itu, untuk menjaga itu, maka inilah peran pihak kepolisian untuk mengambil jalan tengah, sejauh mana proses ini. Kalau itu terbukti, maka prosesnya dijalankan. Kalaupun tidak terbukti, maka apa yang harus dilakukan. Ini menjadi poin menurut kami. Oke, saya kembali ke Bung Michael. Bung Michael, kira-kira mengapa ya Bang Natalius Pigai yang paham sekali mengenai hak asasi manusia, kemudian juga pernah menjadi korban isu rasialisme, justru mencatut frasa Jawa Tengah dalam tweetnya? Baik, terima kasih. Intinya saudara saya, Nurwijaya,
jangan menggiring atau mengasumsi dalam menyampaikan. Iya. Ini sangat berbahaya. Iya. Ini sangat berbahaya sekali. Ingat, perlu diingat bahwa isi daripada cuitan oleh klien saya tersebut tidak mengarah pada suku saudara-saudara saya orang Jawa. Itu yang perlu diingat. Itu adalah pendapat Bung. Ini pendapat, ini semua diuji oleh ahli bahasa. Ingat, sebelum kami melakukan pelaporan, kami sudah berdiskusi dengan ahli bahasa maupun ahli pidana dan IT. Kalau tidak ada unsur pidana, tidak akan diproses di Mabes Polri. Ingat itu, Bung. Bung pengacara, kita sama-sama pengacara, paham itu. Maka dari itu, Bung, saya ingatkan, maka dari itu sebagai pengacara ikut aja proses yang ada di pihak kepolisian. Kita perlu berdalih membuat narasi seolah-olah ini adalah sesuatu yang menggiring dari belakang. Seolah-olah ini adalah ada upaya dari luar. Maka jangan membuat satu opini baru yang akan menjebak klien Anda sendiri. Bung Michael, Bung Zainul, supaya kita juga menjaga adab dan kesantunan dalam berdialog, Bapak-bapak tolong tenang dua-duanya. Jadi saya akan kasih waktu kepada Bung Michael dulu. Bung Michael, saya mau klarifikasi satu hal. Tadi Bung Michael membuat statement mencatat nama Nurjaya itu nama produser kami. Kita sedang berdialog dengan Pak Zainul Arifin. Pak Zainul Arifin adalah kuasa hukum dari LBH Baranusa. Harus minta maaf dulu tuh, itu tidak perlu dibesar-besarkan. Saya pikir tidak perlu dibesar-besarkan. Silakan Bung Michael. Yang pertama, saya salah menyebutkan nama produser. Ya, minta maaf dulu itu. Saya sudah minta tidak maaf, perlu. saudara. Oke, silakan. Disinilah orang yang tidak bisa menghargai ketika orang itu berbicara. Tolong hargai ketika orang diberikan kesempatan. Ya, saya tadi menghargai saudara Zainal sebagai pelapor. Apa yang saudara utarakan saya menghargai dan mendengar dengan baik. Maka mohon dengarkan apa yang substansinya saya mau langsung Bung Michael. Ya. Jadi seperti ini. Isi daripada cuitan klien saya, kalau kita lihat dengan seksama agar ini biar terang benderang. Tidak ada di sana tanda koma di antara Jawa Tengah ya kepada mengarah pada suku. Klien saya menyampaikan adalah di antara Jawa Tengah dan Jokowi Ganjar itu kan sebenarnya mau menjelaskan bahwa baik Jokowi maupun Ganjar itu berasal dari Jawa Tengah. Kalau itu saya bicara soal konteks provinsi. Sampai di sana begitu. Soal bahwa ranah suku Jawanya sangat tidak. Iya, Bung Michael sampai di sana sah-sah saja beranggapan seperti itu. Tapi kalau Anda juga tidak bisa mengeneralisir semua perasaan orang. Artinya ada orang yang bisa saja tersinggung dengan perkataan-perkataan seperti itu. Anda menyebutkan Jawa Tengah, ada orang yang tidak tersinggung, tapi ada yang merasa tersinggung dengan pernyataan itu. Dan sikap dari Bung Pigai lah yang diminta untuk secara legowo meminta maaf dan meluruskan persoalan ini, Bung Michael. Ya, perlu diingat bahwa klien saya tidak punya histori. Malah dialah yang mempunyai histori korban rasisme yang selama ini. Nah betul, itu yang menjadi pelik. Mengapa orang yang sudah paham mengenai isu rasialisme menjadi korban justru mencatut provinsi yang dimaksud tadi, administratif, tapi ada aja orang yang bisa tersinggung. Nah ini kan masalah hukum yang dipercayakan kepada clear, merupakan produk hukum yang harus diluruskan dan harus diuji. Apakah pernyataan tersebut di tweet, apakah itu mengarah pada suku Jawa atau kepada provinsi Jawa Tengah? Ini kan perlu kita diuji. Nah sehingga kita tidak bisa juga beropini dalam hal ini. Saya terakhir ke Bung Zainul. Bung Zainul, jika ada itikat baik bahwa atas nama bahwa kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air untuk bertemu dan dipastikan bahwa ini tidak diperpanjang lah begitu ya. Apakah ini akan diterima jika ada permintaan maaf, mediasi dan sebagainya? Baik, pertama saya sampaikan begini. Yang pertama, Bung Michael itu sudah salah menyebut nama saya Zainal, itu satu. Kemudian kedua terkait Nur Wijaya tadi. Nah yang ketiga, saya ingin tanya, itu adalah narasi ataupun pendapat Bung Michael sebagai kuasa hukum yang mengatakan ini tidak ada niat
Tidak ada upaya untuk menjelek-jelekkan suku Jawa Tengah. Ini saya sampaikan dari tadi, kita sebelum melakukan laporan itu, kita sudah berjumpa sama tim ahli ataupun ahli bahasa, ahli pidana, ahli IT. Apakah ini ada unsur? Kalau tidak ada unsur, tidak akan ditindaklanjuti oleh Mabes Polri. Itu satu. Kemudian yang terakhir, kalaupun ada niat tabayun, satu rahim untuk menyampaikan permintaan maaf ke publik, bukan kepada kami, tapi ke publik, itu yang betul-betul dinamakan gentleman. Sampaikan ke publik, saya salah, mohon maaf, mungkin ada keliruan, itu yang kita tunggu. Tetapi sampai hari ini tweetnya tidak dihapus, permintaan maafnya tidak ada. Ini maksudnya apa? Artinya dia membenarkan pernyataan dia, sementara dia yang katanya adalah aktivis HAM. Ini yang sangat kita sesalkan. Kita lihat komen-komen yang netizen, tidak ada yang mendukung, semuanya menghujat dia. Artinya ini menjadi isu nasional yang harus ditanggapi. Kalau tidak, maka menjadi hal yang tidak diinginkan. Maka inilah peran dari pihak kepolisian untuk menelusuri ini, apakah benar atau salah. Itu menurut kami poin. Mas, saya boleh tambahkan sedikit? Sedikit saja ya, Bung Michael. Ini atas nama keberimbangan saja, saya kasih waktu. Saya sudah terkena durasi sebetulnya ini. Silakan. Baik, terima kasih. Itulah problem atas narasi tersebut, bahwa korban saya akan menjadi korban rasisme secara verbal. Bukan korban, ini proses dijalankan dulu proses itu. Dijalankan dulu proses ini lanjut lagi. Saya pikir gini deh. Saya pikir kita sudahi saja. Bung Michael, Bung Zainul, sudah tak perlu berdebat di sini. Bapak-bapak, terima kasih ya. Harapan saya cuma begini. Ini nggak berlanjut. Ini nggak digoreng-goreng. Damai aja lah kalau boleh. Minta maaf siapa yang merasa salah. Terima kasih. Terima kasih, Bung Michael. Terima kasih, Bung Zainul.